Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu yang saya muliakan, alhamdulillah di sore hari ini saya bisa silaturahmi di pengajian Bremen ini. Seperti yang tadi disampaikan, pertama-tama ya sekedar ta'aruf singkat, perkenalan singkat ya. Nama saya Abbas Mansur Tama, kelahiran dari Ciamis, aslinya orang Prancis, peranakan Ciamis. Keluarga di Tasikmalaya, putra 3, sekolah di Al-Azhar dari S1, S2 dan S3 Kairo, dan ngajar di Universitas Ibnu Khaldun di Bogor, pembesnya di Ibnu Khaldun, juga ngajar di Pusat Studi Kajian Timur Tengah dan Islam di UI Salemba. Itu mungkin tentang perkenalan singkat. Baik, Bapak Ibu, seperti yang dipesankan kepada saya bahwa sore hari ini kita insya Allah akan bersama-sama mendiskusikan tentang akidah yang lurus, al-aqidah salimah, dan hubungannya dengan kejayaan Islam. Ya, bagaimana akidah yang lurus itu bisa berdampak pada kejayaan Islam. Itu yang insya Allah akan bersama-sama kita diskusikan. Tentu saja dalam hal ini kita tidak bisa mendiskusikan seluruh persoalan akidah, karena itu kalau ada hal yang nanti ada yang tidak terjawab atau hal ada yang perlu didiskusikan, nanti insya Allah bisa kita diskusikan. Sebuah ayat di dalam Al-Quran menceritakan kepada kita betapa bahwa apa yang akan kita peroleh kelak di akhirat, termasuk juga tentu saja di dunia, adalah apa yang kita lakukan, apa yang kita usahakan. Dan seorang manusia tidak akan memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Wa laisa lil insani illa ma sa'a. Ini sangat penting karena akidah ini menghantarkan kita pada suatu konsep kemandirian di dalam hidup. Betul bahwa kita mungkin hidup bersama-sama, bahwa kita dilahirkan dalam sebuah keluarga, mungkin keluarga besar, tetapi ingat, sebagaimana kita lahir sendirian, meskipun kembar tentu saja tetap dihitung sendirian gitu. Dan kita juga akan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala juga sendirian. Barangkali di dunia ini kita bisa hidup bersama-sama, dan barangkali ada orang yang ikut mempertanggungjawabkan tentang apa yang kita lakukan. Tetapi ingat, di akhirat anak akan lari dari orang tuanya, orang tua juga tidak akan ingat dengan anak-anaknya, masing-masing sibuk dengan urusannya sendiri-sendiri. Dan karena itu maka setiap orang hanya akan memperoleh apa yang telah diupayakannya di dalam hidup ini, dan usaha itu kelak akan diperlihatkan kepadanya. Apapun yang kita lakukan itu tercatat dengan rapi. Raqib dan Atid mencatat apa yang kita lakukan, apa yang kita katakan. Tidak ada yang kita lakukan yang luput dari pencatatan itu, besar ataupun kecil, kelak akan dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam buku catatan kita, dan masing-masing kita tanpa harus menunggu penghitungan Allah, semua kita akan bisa menghitung, menghisab diri kita sendiri. Kemudian akan diberi balasan dengan balasan yang paling sempurna. Tentu saja kaidahnya adalah kebaikan akan dibalas Allah dengan kebaikan,
yaitu surga, dan keburukan akan dibalas Allah juga dengan keburukan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari keburukan neraka jahanam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, ada dua persoalan yang ingin disampaikan berkenaan dengan akidah yang lurus itu. Yang pertama adalah tentang konsepsi akidah dan bagaimana hubungannya dengan realitas umat. Ini penting, mengapa? Karena persoalan mendasar yang dialami oleh umat sekarang ini adalah soal kesenjangan. Kesenjangan antara keluhuran agama yang diturunkan Allah, diajarkan oleh Rasul, dengan realitas umat. Ini adalah fenomena mutakhir yang dialami oleh umat ini. Berbeda dengan fenomena yang lahir atau yang ada pada masa-masa awal umat ini, di mana keluhuran agama ini berdampak atau terlihat nyata dalam keluhuran peradaban, keluhuran budaya. Sekarang kita menyaksikan sebaliknya, keluhuran itu tidak terlihat, sehingga kemudian membuat orang lain yang tidak senang dengan agama ini itu menjadi alasan menunjukkan bahwa agama ini rendah karena ditunjukkan oleh realitas umat yang rendah. Ini persoalan pertama. Yang kedua adalah soal interaksi peradaban. Bagaimana akidah yang lurus yang kita miliki ini kemudian kita wujudkan dalam bentuk interaksi peradaban. Ini sangat penting karena kapasitas Bapak dan Ibu semua di sini adalah sebagai agen-agen peradaban. Nah, bagaimana para ulama generasi awal kita melakukan interaksi peradaban dengan peradaban-peradaban lain, baik Parsi, Yunani, termasuk juga India, dan bagaimana interaksi mereka itu kemudian melahirkan sebuah bangunan peradaban yang adiluhung yang kita saksikan dan bisa kita baca di dalam sejarah kita. Inilah yang menjadi obsesi, menjadi tugas kita sebagai Thaifah Mutafaqihah, sebagai elit terdidik dari umat ini. Bagaimana itu semua dikemas dalam konteks atau dalam konsepsi ketauhidan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan jika dua hal ini bisa dibenahi dalam diri umat, bisa dipahami dengan baik, kejayaan umat juga akan kembali hadir, kembali lahir dalam realitas hidup ini. Bapak Ibu, pertama-tama mari kita bersama-sama menyadari betapa iman itu adalah nikmat terbesar. Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahkannya kepada kita semua. Ini adalah anugerah terbesar dalam hidup kita, bahwa hidup kita dalam keadaan fitrah ini luar biasa menurut saya. Sebuah gambaran yang barangkali bisa kita saksikan, misalnya betapa bahwa hidayah ini bahwa fitrah atau kondisi kefitrahan yang ada dalam diri kita ini merupakan anugerah yang sangat besar. Dan saya kira Bapak Ibu di sini sudah berkeluarga, sudah punya anak misalnya, kita sayang sekali dengan anak-anak kita, Tetapi orang-orang yang meskipun secara materi mereka adalah maju, tetapi mereka lebih memilih untuk memelihara anjing ketimbang harus punya anak misalnya. Kalau saya bertanya sih, repotan mana sih ngurus anak atau ngurus anjing? Ngurus anak investasi mungkin repot tapi ngurus anjing bukan investasi Tapi menurut saya justru repotan walau-walau di Jerman ini repotan ngurus anak pengurus anjing Kalau saya lihat di fenomena di negara-negara lain di Jepang atau misalnya di Italia, di beberapa negara di Eropa, justru ngurus anjing itu jauh lebih repot daripada ngurus anak. Anak kemana-mana bisa pakai popok, bisa pakai pampers, Tetapi orang yang punya anjing, dia harus bawa air, harus bawa sodokan,
untuk bilang kalau misalnya anjing mau mau buang gitu kan, ketika tidak sempat untuk diwadahi gitu kan, dia harus membersihkan jalan itu gitu kan. Luar biasa repotnya menurut saya gitu kan. Nah ini kan fitrah gitu kan, salamatul fitrah gitu kan. Dan ini adalah anak kandung dari iman gitu kan. Belum lagi persoalan-persoalan lain gitu. Nah katakanlah, jangan kamu merasa telah memberi nikmat kepadaku dengan keislamanmu gitu. Jadi ketika kita berislam, jangan menganggap bahwa kita telah menganugerahkan sesuatu untuk Allah. Allah tidak penting dengan keislaman kita. Sebuah hadis qudsi mengatakan, andai manusia dari mulai Adam sampai akhir zaman, mereka memiliki tingkat keimanan dan ketakwaan yang sama gitu. Sama-sama imannya, sama-sama takwanya, tidak akan menambah keagungan Allah gitu. Sebaliknya, jika dari manusia dari mulai Adam sampai akhir zaman mereka itu memiliki kebejadan yang sama, kekufuran yang sama, juga tidak akan mengurangi keagungan Allah gitu. Jadi ketika kita mendapatkan nikmat ini menjadi seorang muslim gitu, jangan menganggap atau jangan merasa bahwa kita telah memberikan sesuatu atau sedang menganugerahkan sesuatu untuk Allah. Sebenarnya Allah lah dia yang melimpahkan nikmat kepadamu dengan menunjuki kamu pada keimanan jika kamu adalah orang-orang yang benar. Jadi justru itulah Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan karunia-Nya kepada kita dengan hidayah iman ini, dan karena itu inilah yang harus kita jaga. Inilah yang seperti nanti akan kita diskusikan, akan berdampak pada kebaikan-kebaikan hidup gitu. Karena meskipun kemajuan materi itu disandang oleh orang-orang yang tidak mendapatkan hidayah ini, tetapi itu hanya kemajuan parsial, tidak kemajuan yang atau bukan kemajuan yang integral. Nah, karena itu maka apa sih relevansi iman dengan hidup manusia di dunia ini? Ya, orang sering menganggap bahwa iman itu hanya akan berdampak pada kebaikan kelak di akhirat, gitu. Sehingga kemudian hadis yang diangkat itu adalah bahwa dunia merupakan penjara orang-orang yang beriman. Coba, itu benar nggak ya? Dunia merupakan penjara orang-orang yang beriman, dunia merupakan surga orang-orang yang kufur. Gitu. Hadis itu benar nggak? Itu adalah hadis yang tidak benar. Gitu. Jadi dunia itu bukan penjara kita. Gitu. Dunia ini adalah justru tempat kita berinvestasi, tempat kita mengembangkan kebaikan-kebaikan hidup kita. Dunia itulah tempat kita hidup, di mana kita diberikan atau didelegasikan oleh Allah agar kita bisa mengurus kehidupan dunia ini dengan benar. Itulah karenanya kita sering disebut atau manusia disebut sebagai khalifah fil ardi. Khalifah itu apa? Gitu kan? Adalah yang mendapatkan delegasi dari Allah untuk mengelola alam semesta ini. Bagaimana mungkin seorang yang dipenjara dia mengelola penjara itu, gitu. Nah, bukan itu, gitu. Nah, jadi iman itu betul, iman itu akan berdampak pada kebaikan kelak di akhirat. Tetapi ingat, iman juga harus berdampak atau akan berdampak pada kebaikan dalam hidup ini di dunia. Karena itu maka konsepsi yang pertama yang harus kita pahami, apa sih yang disebut dengan iman itu? Iman itu bukan hanya persoalan yang abstrak yang ada dalam hati, gitu. Tetapi ada 3 pihak yang terlibat dalam prosesi atau dalam keimanan yang lurus, keimanan yang benar. Jika ketiga segmen ini tidak terpenuhi, maka itu bukan keimanan yang benar. Yang pertama, iman melibatkan hati, gitu. Dan ini yang paling fundamental memang. Hati meyakini, gitu. I'tikad. Tasdikun bil qalbi, membenarkan dengan hati. Membenarkan apa? Membenarkan seluruh perangkat iman yang kita kenal sebagai rukun iman yang 6. Nah, ini memang
pusarannya dalam hati. Dan jika ini wujud atau terjadi dalam diri kita, maka akan berdampak pada kebaikan anggota badan kita. Karena itu dalam sebuah hadis dikatakan bahwa dalam diri manusia ada segumpal darah. Gitu. Saya bertanya kepada dokter, gitu kan, apakah betul hati itu segumpal darah? Mereka mengatakan iya, katanya. Gitu. Jadi dalam hati itu ada segumpal darah. Jika ia baik, maka yang lain juga, anggota badan juga akan baik. Jika ia buruk, anggota badan juga akan buruk. Apa itu? Itulah yang disebut dengan qalbun atau hati. Nah, jadi hati meyakini ini adalah pusat dari segala kebaikan kita. Yakini rukun-rukun iman, yakini kewajiban-kewajiban yang diturunkan oleh Allah, gitu. Nah, setelah ada keyakinan, akan ada ikrar, dan itu dilakukan oleh lisan. Jika orang hanya punya keyakinan tetapi tidak pernah mengikrarkan dengan lisannya, maka urusannya hanya dengan Allah. Tetapi urusan kita dengan sesama manusia akan lahir kalau keimanan itu diikrarkan oleh lisan kita. Sehingga karena hati itu urusan Allah, gitu, orang yang mungkin di dalam hatinya ada kekufuran tetapi dia mengikrarkan keimanan dengan lisannya, maka urusan kita adalah hanya apa yang dia ikrarkan itu. Mengapa? Karena al-hukmu bid-dhawahir, kaidahnya bahwa hukum antar sama manusia itu adalah didasarkan tentang apa yang nampak. Wallahu yatawallas sarair. Urusan yang ada dalam hati itu urusan Allah, gitu. Ya. Yang ketiga adalah setelah hati meyakini, lisan berikrar, maka anggota badan harus mengamalkan atau beramal. Nah, jadi ini adalah 3 atau 1 kesatuan. Nah, persoalannya sekarang seringkali yang terlibat itu hanyalah lisan dan hati, tetapi anggota badan tidak terlibat. Sehingga kemudian muncul istilah STMJ. Misalnya apa STMJ itu? Kita sholat terus, maksiat jalan, gitu. Jadi ketika terjadi STMJ itu menunjukkan, gitu, kekerdilan akidah, menunjukkan kekerdilan iman, gitu. Para ulama sepakat bahwa iman itu melibatkan 3 unsur ini. Sehingga di dalam Al-Quran Allah menyandingkan iman dan amal soleh, gitu, sebanyak 45 kali. Saya menghitung itu 45 kali di dalam Al-Quran. Alladzina amanu wa amilus sholihat, orang yang beriman dan beramal soleh. Konsepnya menurut Yusuf Qaradawi bahwa perhatian kita tentang Al-Quran atau tentang tema-tema Al-Quran harus sebanding dengan perhatian Al-Quran tentang dirinya. Jadi kalau Al-Quran hanya menyebutkan satu persoalan sekali saja, misalnya, contoh misalnya Al-Quran menyebutkan wudu itu 2 kali. Nah, apakah kemudian harus kita habiskan seluruh hidup kita sekedar untuk menjelaskan tentang wudu misalnya, gitu? Ini kan yang terjadi di masyarakat itu begitu. Jadi setiap kali majlis taklim yang dibahas tentang taharah saja misalnya, gitu kan. Sementara yang lain tidak dibahas. Kemusyrikan tidak dibahas, tentang keterbelakangan umat tidak dibahas, tentang kemiskinan masyarakat juga tidak pernah dibahas misalnya, gitu. Nah, jadi ini menurut konsepsi Syekh Qaradawi ini konsepsi yang terbalik, gitu. Nah, saya hanya ingin mengatakan bahwa ketika Al-Quran menyandingkan iman dan amal soleh itu sebanyak 45 kali, itu baru ya, yang secara persis alladzina amanu wa amilus sholihat, belum lagi mana-mana yang tidak secara persis disebutkan sebagai alladzina amanu wa amilus sholihat. 45 kali. Ini berarti menunjukkan betapa bahwa kita itu harus konsen mengevaluasi diri kita, mengevaluasi keimanan kita, sejauh mana iman kita itu sudah matching dengan apa? Dengan amal soleh, sudah berdampak pada amal soleh, gitu. Mengapa? Karena iman dan amal soleh itu adalah 2 sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan, gitu. Sehingga karena itu
sebuah ayat mengatakan bahwa sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk Allah, Tuhan semesta alam. Jadi seluruh proses hidup kita harus kita dedikasikan untuk, tanda petik, untuk Allah, dalam arti sebagai bagian dari proses ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jika ini terbukti, maka itulah seorang mukmin yang sangat sejati. Gitu. Ya, kan hadis-hadis tentang puasa juga bisa memberikan pelajaran itu begitu jelas kepada kita, dan saya yakin misalnya tentang konsepsi tentang puasa itu sudah sama-sama dibahas, misalnya man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban. Barang siapa yang puasa di bulan Ramadan didasarkan karena iman dan ingin mendapatkan pahala dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Ternyata juga sama tentang qiyam, gitu kan. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Tentang upaya untuk mendapatkan Lailatul Qadar juga sama. Man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Nah, ini kan sebuah bukti, gitu kan, betapa bahwa amal-amal kita atau apapun yang kita lakukan itu harus kita bingkai atau kita tempatkan dalam bingkai iman kita kepada Allah, bingkai ingin mendapatkan, gitu kan, pengakuan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itu maka seluruh ajaran dalam Islam ini, gitu, ini sesungguhnya merupakan manifestasi dari iman, dan itu bermaksud untuk menghadirkan kebaikan dalam hidup ini. Mengapa? Karena ajaran Allah itu dimaksudkan agar kehidupan ini berdiri di atas keadilan, kasih sayang, dan kesetaraan. Jadi seringkali orang kan berdalil, saya tidak begitu mengerti tentang dalil-dalil, gitu, Al-Quran, dalil-dalil hadis, pendapat-pendapat para ulama, gitu. Dan karena itu kemudian, gitu, menjadi alasan dia kemudian melanggar ajaran-ajaran Allah. Sebenarnya betulkah kedangkalan pengetahuan kita tentang dalil itu menjadi alasan kita bebas atau kita mendapatkan keringanan untuk melanggar aturan-aturan Allah? Ibnu Qayyim mengatakan tidak selalu begitu, tidak selamanya begitu. Mengapa? Karena ketika Allah memberikan akal budi kepada kita, banyak persoalan-persoalan kehidupan ini atau persoalan ajaran menyangkut kehidupan ini sesungguhnya bisa kita cerna dengan akal dan budi kita. Sehingga nilai-nilai dasar agama ini, keadilan, kasih sayang, dan kesetaraan, ini adalah bisa menjadi parameter tentang apakah satu tindakan itu bertentangan atau tidak bertentangan dengan agama kita. Masing-masing kita punya hati nurani. Sebuah contoh misalnya, dalam satu majelis Rasul itu didatangi oleh Wabisah. Dia datang, kemudian Rasul sibuk, konon para sahabat menganggapnya Rasul atau memahaminya Rasul sedang menerima wahyu. Setelah Rasul tidak lagi disibukkan dengan penerimaan wahyu itu, Rasul kemudian bertanya, mana Wabisah? Gitu. Wabisah berkata, saya wahai Rasul. Rasul bertanya, kamu ingin bertanya tentang kebaikan dan keburukannya? Gitu. Nah, ini Rasul bisa memahami tentang maksud kedatangan Wabisah itu. Kata Wabisah, betul wahai Rasul. Gitu. Nah, ini bukan paranormal ya, gitu kan. Tapi Rasul memang ya bisa jadi melihat sesuatu dengan firasat, gitu kan. Nah, itu ada sebuah hadis mengatakan ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru bi nurillah. Hati-hati dengan firasat seorang mukmin karena dia melihat dengan cahaya Allah, gitu. Ya. Rasul ya jelas dengan ketakwaannya sangat mungkin untuk bisa melihat atau bisa mengetahui atau bisa melihat sesuatu yang
secara materi atau ada di balik materi gitu. Kata Nabi SAW, iya wahai Rasul. Rasul menjelaskan bahwa kebaikan adalah ketika engkau tenang, gitu kan. Ketika albirru matma'annat ilaihin nafsu. Kebaikan adalah ketika kita ingin melakukannya, kita tenang melakukannya, gitu kan. Berbeda dengan wal itsmu mahaka fi nafsika wa karita ayyattali'a alaihin nas. Keburukan adalah ketika engkau ingin melakukannya, engkau ragu dan engkau tidak mau dilihat orang lain, malu dilihat orang lain. Nah, jadi ini kan luar biasa kan? Karena itu kita seringkali bisa melihat, bisa, nah, yang saya lakukan ini benar apa enggak gitu kan? Istafti qalbak. Istafti qalbak. Rasul sampai 3 kali mengatakan, tanya hati engkau, tanya hati engkau, tanya hati engkau. Meskipun orang lain mengatakan ini dan itu, tapi yang paling utama adalah tanya hati kita. Nah, jadi ketika kita, ya tentu saja ini dalam apa, dalam dalam parameter yang umum ya, itu parameter yang umum kita. Karena saya ketika diskusi di Gen di Belgia itu ada yang apa, dia menyampaikan satu riset gitu di satu kampung gitu, itu semuanya buruk semua gitu. Kemudian bagaimana itu hubungannya dengan apa, dengan fitrah itu, dengan apa, dengan istafti qalbak itu? Dia kan, mereka kan tidak akan melihat itu sebagai yang benar itu benar atau yang salah itu salah, karena ya karakternya memang sudah sedemikian buruk gitu di satu daerah tertentu gitu. Nah, kemudian ada yang menjawab gitu, logikanya beda. Ini kita sedang berbicara tentang logika umum gitu lah. Kasus-kasus yang pengecualian itu tidak bisa menjadi parameter itu. Nah, ini kita sedang berbicara tentang karakter umum ya gitu. Nah, karena itu sesungguhnya kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata, dan telah kami turunkan bersama mereka Alkitab dan neraca keadilan gitu, supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. Jadi intinya adalah ajaran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar ajaran-ajaran mendasar gitu, dari Islam ini bisa ditegakkan, keadilan bisa ditegakkan, kasih sayang bisa terwujud, dan seterusnya. Itu artinya adalah bahwa keimanan ini akan berdampak pada kebaikan hidup gitu. Nah, iman juga mengharuskan kita terjadi ada keseimbangan antara dunia dan akhirat. Jadi bukan hanya melulu persoalan akhirat yang diurus oleh iman itu, tapi juga dunia. Karena itu doa yang paling populer yang biasa disebut sebagai doa sapu jagat. Nah, saya nggak tahu itu mengapa disebutnya doa sapu jagat gitu kan. Jadi doa ini adalah disebut doa sapu jagat. Allah alam, mungkin karena gitu ingin mendapatkan kebaikan, seluruh kebaikan di dunia dan akhirat. Karena itu disebut sapu jagat gitu kan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tuhan kami, berikan kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Di dunia baik, di akhirat baik, dan jauhkanlah kami dari adab neraka. Jadi kalau kita meminta kepada Allah, jangan meminta yang buruk gitu. Minta yang baik. Karena itu kemudian para ulama terkadang mengomentari doa Nabi Yusuf itu. Nabi Yusuf kan ketika diajak oleh Zulaikha itu gitu kan, dan kalau tidak mau dia akan dipenjarakan. Nabi Yusuf kan mengatakan Rabbis sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilaihi. Tuhanku gitu kan, penjara lebih aku sukai daripada apa yang mereka minta dariku gitu kan. Nah, karena itu karena apa? Karena penjara lebih dia sukai, Nabi Yusuf masuk penjara gitu. Coba kalau mintanya gitu. Ya Allah, jauhkan aku dari itu kan permintaan-permintaan mereka gitu kan, hasrat-hasrat mereka gitu, dan berikan aku kebaikan di dunia dan akhirat. Barangkali juga tidak akan masuk penjara gitu kan. Nah, jadi ingat, Allah itu maha kaya, maha kuasa gitu. Jangan meminta sesuatu yang buruk, mintalah sesuatu yang paling baik. Karena itu kalau kita minta sorga, apa yang kita minta?
Rasul mengajarkan, ini sebuah contoh betapa bahwa permintaan kita kepada Allah itu harus yang paling baik. Jangan setengah-setengah. Lah, saya mah nggak apa-apa lah, ya, minta sedikit saja kepada Allah itu. Jangan, kalau minta yang banyak gitu. Rasul mengatakan, kalau engkau meminta surga, maka mintalah al-firdaus al-ula minal jannah. Firdaus yang paling tinggi, kelas VIP-nya itu. Gitu. Jadi surga itu bertingkat-tingkat. Tingkatan yang paling tinggi itu adalah al-firdaus al-ula. Gitu. Posisinya di tengah-tengah, persis berada di bawah arasy Allah. Gitu. Itulah surga yang paling tinggi. Nah, kalau kita mintalah al-firdaus al-ula itu. Jangan, ya Allah nggak apa-apa lah, saya asal masuk surga saja gitu. Kelas rendah juga nggak apa-apa, kelas rendah juga surga gitu. Nah, jadi ini sebuah contoh betapa bahwa permintaan kita adalah permintaan yang harus paling baik kepada Allah gitu, di dunia dan di akhirat. Nah, ayatnya mengatakan seorang mukmin akan diberikan kehidupan yang baik. Barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sungguhnya akan kami berikan padanya kehidupan yang baik, hayatan thayyibah. Coba misalnya, hayatan thayyibah. Kita biasa misalnya, ini sebuah analogi, melihat perilaku hewan itu, baik atau buruk hewan itu kan dari apa yang dia makan, betul nggak? Gitu. Kalau misalnya hewan itu adalah hewan yang makan barang-barang yang buruk, bagaimana persepsi kita? Katakanlah babi misalnya, gitu. Sehingga kemudian sedemikian bau ya Pak ya. Gitu. Mengapa? Karena yang dimakan juga buruk, gitu. Nah, bisa kita bayangkan misalnya seekor anjing misalnya yang makan apa saja yang dia dapat gitu. Baik yang daging yang masih fresh maupun daging yang sudah bangkai gitu. Manusia meskipun materi dia peroleh demikian rupa, tetapi jika yang dia makan adalah tidak selektif, tidak yang baik gitu, itu bukan kehidupan yang baik. Karena itu ayatnya adalah jelas gitu. Allah memerintahkan kalian sebagaimana Allah memerintahkan para nabi. Perintahnya sama gitu. Kulu min thayyibati ma razaqnakum. Makanlah yang baik-baik dari yang kami rezekikan. Nah, itu sebuah contoh. Kehidupan yang baik adalah kehidupan di mana kita mengkonsumsi yang baik. Kehidupan yang baik adalah di mana kita berperilaku baik. Gitu. Kehidupan yang baik adalah manakala ketika kita melaksanakan konsepsi kebaikan, gitu, yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itu maka iman juga akan berdampak pada peradaban. Mengapa? Karena ajaran agama jika dipahami dengan baik, maka jika dipahami dan dilaksanakan dengan baik, maka akan menghantarkan umat ke puncak peradaban. Karena itu mengapa ayatnya mengatakan kuntum khairu ummah, kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Menyuruh pada, coba lihat. Jadi umat yang paling atau umat terbaik itu, keutamaan umat ini akan lahir kalau terpenuhi 3 unsur ini. Yang pertama adalah menyuruh yang ma'ruf, yang baik, mencegah yang munkar, dan yang ketiga adalah beriman kepada Allah. Gitu. Beriman kepada Allah. Mengapa mencegah yang ma'ruf, memerintah yang ma'ruf dan mencegah yang munkar? Itu artinya akan tercipta kebaikan hidup. Gitu. Kebaikan hidup. Ketika tercipta kebaikan hidup dan didasari oleh iman kepada Allah, akan terjadi sebagai umat yang terbaik. Umat yang terbaik itu adalah umatan wasaton, umat yang tengah, gitu. Yang secara antropologis adalah manakala dia menjadi trendsetter gitu kan, dia mempengaruhi yang lain. Kalau yang sekarang terjadi kan sebaliknya, gitu. Di Jerman tren apa, atau di misalnya Hollywood sedang tren apa, model pakaian atau macam-macam, besok harinya sudah diikuti di Indonesia. Ya.
yang dianggap ilmu di sini dianggap ilmu di tempat yang lain, dianggap bukan ilmu di sini, meskipun itu ilmu tidak dianggap ilmu di tempat yang lain. Itu yang terjadi. Gitu. Ketika peradaban center ini melihat bahwa gitu, pengutipan terhadap teks-teks agama itu tidak dianggap ilmiah, demikian juga di kita terjadi. Orang mengutip ayat tidak dianggap ilmiah, coba. Ini kan problem gitu. Padahal dulu, gitu, ketika orang-orang Barat ini belajar di Andalusia, di universitas-universitas kita, gitu, mereka mengatakan tidak ada ilmu kecuali ilmu Islam, tidak ada sastra kecuali sastra Arab, gitu. Dan tidak ada pakaian yang paling ngetren, yang paling baik kecuali yang mereka pakai. Kan kebalik ya kan? Nah, karena itu maka iman amal soleh ini jelas akan berdampak peradaban. Gitu. Coba lihat misalnya, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa akhlak itu adalah parameter iman, sehingga kesempurnaan akhlak itu menunjukkan kesempurnaan iman. Gitu. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Ini riwayat Abu Dawud, bahwa mukmin yang paling sempurna adalah yang paling sempurna akhlaknya. Gitu. Karena itu, maka seluruh ibadah yang kita lakukan itu semuanya bermuara pada akhlak. Coba misalnya sholat, apa tujuan sholat? Gitu. Wa aqimis sholat, dirikanlah sholat. Mengapa harus mendirikan sholat? Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu mencegah perbuatan fahsya dan munkar. Puasa, dan barang siapa yang tidak berhenti dari mengatakan dan melakukan kepalsuan, artinya berbohong, kemudian melakukan kemaksiatan, sesungguhnya Allah tidak butuh dengan rasa lapar dan haus dia. Kan begitu? Jadi kewajiban puasa itu bukan untuk menyiksa kita, tetapi Allah ingin mendidik kita. Gitu. Bagaimana agar kita menjadi orang yang terbiasa? Karena itu saya pernah menyampaikan, merenungkan, mengapa di dalam Al-Quran itu kewajiban puasa adalah sebulan, bulan Ramadan. Tapi bulan Ramadan itu ayyaman ma'dudah, sedikit saja, jumlah yang sedikit. Gitu. Mengapa? 30 hari atau 29 hari, gitu. Itu kan perjalanan yang cukup panjang, ya kan? Gitu. Berapa persen dari jumlah hari dalam setahun? 8% ya, sekitar 8% ya. Gitu. Ya, cukup panjang lah gitu lah. Apalagi di musim panas gitu. Tapi mengapa ayaman ma'dudat gitu? Nah, ini kan sebuah proses, untuk sebuah proses pembangunan itu karakter itu teramat singkat sesungguhnya gitu. Nah, jadi puasa itu dimaksudkan agar kita bisa menciptakan karakter gitu. Karakter kebaikan kita. Demikian juga haji, demikian juga zakat. Nah, jadi semuanya adalah dimaksudkan agar berdampak pada terciptanya akhlak yang baik. Nah, karena itu maka kita bisa mengatakan bahwa keterbelakangan umat itu karena iman yang tidak berdaya. Dan iman yang tidak berdaya. Sebuah gambaran misalnya, coba kisah tentang Yusuf misalnya. Gitu. Ini memberikan sebuah gambaran tentang iman yang berdaya dan iman yang tidak berdaya. Ayatnya kan mengatakan ketika Zulaikha itu mengundang Yusuf ke kamarnya, wa ghallaqatil abwab. Itu dia apa? Ghallaqa itu adalah 7 pintu, ditafsirkan oleh para ulama 7 pintu yang terkunci secara paten, gitu kan. Dan itu digambarkan oleh film Iran itu luar biasa itu, memberikan gambaran sedemikian rupa, wa ghallaqatil abwab. Mengapa ghallaq? Bukan ghalaqa, dan ghallaqatil abwab. Pintu-pintu, 7 pintu dan tutup secara paten, aman, gitu kan. Sehingga kemudian manusiawi, walaqad hammat bihi wa hamma biha. Gitu kan. Zulaikha sudah sedemikian berhasrat, Yusuf juga terbawa arus, berhasrat juga. Tapi laula an ra'a burhana rabbi, andai saja
Yusuf tidak melihat tanda-tanda kebesaran Allah, Yusuf akan terbawa. Artinya apa? Keimanan itu efektif mengerem hasrat yang buruk, ya kan? Sehingga keinginan, dorongan-dorongan yang buruk tidak mungkin dilakukan oleh orang-orang yang memiliki keimanan yang berdaya. Karena itu hadis yang mengatakan bahwa tidaklah beriman seseorang berzina ketika dia berzina. Tidaklah beriman seorang pencuri ketika dia mencuri. Para ulama berbicara tentang hadis itu. Apakah maksudnya ketika seorang berzina bahwa dia adalah kufur? Bahwa seorang ketika mencuri bahwa dia adalah kufur ketika mencuri? Bukan itu maksudnya. Tetapi adalah keberdayaan iman. Bahwa orang yang sedang berzina, ketika berzina dia tidak memiliki keimanan yang berdaya sehingga tidak bisa menjaga, mengerem hasratnya itu. Orang yang mencuri, ketika dia mencuri, keimanannya tidak berdaya untuk menghalangi dia, gitu, dari upaya pencurian itu. Gitu. Nah, jadi ketika iman harus melahirkan amal soleh, ketika iman harus mengerem manusia dari melakukan keburukan-keburukan, ketika amal soleh tidak lahir, ketika keburukan-keburukan lahir, nah ini jelas menunjukkan bahwa ya, iman sedang tidak berdaya. Nah, pertanyaan saya adalah, nah, ketika umat secara umum gitu kan, ini tidak melahirkan kebaikan budaya, gitu, tidak melahirkan amal soleh, korupsi merajalela, sehingga kalau misalnya kalau jadi misalnya Olimpiade yang akan datang itu badminton dihilangkan misalnya, itu Indonesia peluangnya kan dari badminton ya, karena dianulir misalnya, jadi gitu. Tapi kalau misalnya ada satu misalnya satu lagi cabang yang paling penting di Indonesia, gitu kan, cabang korupsi dimasukkan di Olimpiade, maka piala emas, perak dan perunggu semuanya bisa disambut oleh kita, gitu. Nah, mengapa itu terjadi, gitu? Nah, tidakkah ini menunjukkan bahwa memang secara umum umat ini sedang kerdil, itu kan, krisis iman. Menurut saya adalah krisis iman, gitu. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kalau terbalik nih, gitu kan. Coba misalnya saya ingin bertanya, siapa yang menerapkan ayat-ayat ini? Katakanlah, gitu kan, perhatikanlah yang ada di langit dan di bumi, riset, gitu kan, terjadi, gitu kan, sedemikian maju. Urusan mereka diputuskan dengan musyawarah di antara mereka, demokrasi dalam tanda petik ya, gitu kan. Itu sedemikian pengelolaan terhadap urusan publik itu sedemikian rapi misalnya. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan ihsan, kebaikan-kebaikan terlaksana, kedisiplinan ada, gitu kan, kebersihan lahir misalnya. Nah, ini kan ajaran-ajaran Islam gitu. Tapi mereka tidak beriman. Gitu. Ini bagaimana kalau kondisinya begitu? Gitu. Nah, saya ingin mengatakan bahwa ya, itu bagian dari akhlak, tetapi bukan keseluruhan akhlak. Gitu. Jadi tidak berarti karena mereka teratur, bersih, disiplin, rapi dan lain sebagainya mereka sebut sebagai orang yang paling beriman, tidak begitu. Mengapa? Karena akhlak mencakup hubungan dengan Allah, diri sendiri, masyarakat dan alam semesta. Jadi ketika sebagian konsepsi akhlak dalam Islam itu diterapkan oleh mereka, tetapi mereka tidak beriman kepada Allah, itu artinya mereka tidak atau sangat tidak berakhlak dengan siapa? Dengan Allah. Nah, kita dituntut untuk melaksanakan akhlak ini secara holistik. Kita baik dengan Allah, baik dengan diri sendiri, baik dengan masyarakat, juga baik dengan masyarakat atau dengan lingkungannya. Itu persoalan pertama, betapa bahwa iman itu harus berdampak pada kebaikan dalam hidup, melahirkan budaya, melahirkan peradaban. Itulah yang kemudian terjadi dalam sejarah kita. Nah, persoalan yang kedua adalah bagaimana konsepsi itu, gitu kan, itu kemudian kita wujudkan dalam upaya-upaya penggalian kita untuk melahirkan peradaban di dalam Islam. Pertama yang ingin saya sampaikan adalah
Apa etos iman dalam peradaban? Ini sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Beliau mengatakan begini, al-hikmatu dhallatul mu'min anna wajadaha fahuwa ahaqqu biha. Kearifan adalah barang hilang milik seorang mukmin. Maka di mana dan dari mana saja mendapatkannya, ia lebih berhak untuk memungutnya kembali. Jadi perspektif kita sebagai seorang muslim, seorang mukmin, seorang muslim, gitu, tidak sepenuhnya hitam putih. Kita percaya bahwa manusia dilahirkan Allah dalam keadaan fitrah. Apa fitrah itu? Gitu. Apa fitrah itu? Bersih ya. Apalagi? Gitu. Alami. Oke. Orang Melayu, orang Malaysia menerjemahkan fitrah itu semula jadi. Semula jadi. Dan itu adalah penerjemahan yang paling tepat, paling mengena menurut saya. Artinya memang dari sononya, sejak Allah menciptakannya begitu, gitu kan, dalam keadaan bersih tadi itu, gitu. Nah, baru kemudian lingkunganlah yang membentuk, yang mempengaruhi, sehingga kemudian bisa dipalingkan, dibengkokkan dari kesuciannya itu. Jadilah ateis, jadilah tidak beragama, jadilah penganut agama dan ini dan itu. Ini pengaruh lingkungan. Tetapi meskipun terjadi pembelokan, pembiasan itu, kaidah mengatakan bahwa al-aslu qawiyun, yang asli itu, yang semula jadi itu kuat. Dan karena itu bisa jadi gitu terekspresikan dalam sebagian kehidupannya. Nah, jadi dari perspektif fitrah ini, kita semuanya harus berhusnudzon dengan manusia. Kita baik, bagian dari agama kita ambil, kita tidak punya itu kita ambil, gitu. Tidak baik, bertentangan dengan agama kita, jangan kita ambil, gitu. Jadi ini adalah etos iman dalam peradaban. Nah, dalam hal ini ada dua jenis pengetahuan. Pengetahuan yang pertama adalah pengetahuan universal. Ini milik semua umat manusia. Matematika, kimia, fisika, kedokteran. Jangan merasa rendah diri ketika Bapak Ibu gitu belajar dengan orang lain. Jangan menganggap, aduh, saya minder sebagai muslim gitu. Mereka sedemikian maju padahal bukan, tidak seagama dengan kita. Sejarah menunjukkan bahwa ketika atau sebelum Yunani bisa mengembangkan ilmunya, gitu, mereka belajar ke timur.